Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safina Ilma, mahasiswa Ilmu Administrasi Publik semester 5, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Nah, di video ini saya akan menjawab pertanyaan atau soal UAS dari mata kuliah Studi Formulasi Kebijakan Publik yang diampu oleh Bu Dwi Nurhandaini. Nah, di sini pertanyaan UAS tersebut terkait dengan model perumusan kebijakan. Dan menurut saya model perumusan kebijakan yang sesuai dan dapat digunakan di dalam merumuskan kebijakan terkait kebijakan pemberantasan korupsi ini adalah model mixed scanning atau model campuran dari model rasionalitas dan juga model inkremental. Nah, di sini di mana kebijakan tersebut ini dapat menggunakan model inkremental, yaitu melanjutkan kebijakan yang terdahulu yang mengacu pada kebijakan pemberantasan korupsi di tubuh organisasi publik pemerintahan Republik Indonesia, dan juga model rasional komprehensif yang berorientasi pada cara dan tujuan untuk mencapai tujuan yang rasional. Nah, dalam penggunaan model ini, keputusan-keputusan yang fundamental dibuat terlebih dahulu dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai alternatif. Nah, alternatif yang paling relevan ini akan dipilih dan yang kemudian ini akan dikaitkan dengan tujuan dan sasaran organisasi tersebut, di mana unsur-unsur dari pendekatan rasional dan inkremental ini digabungkan, dan kemudian penggabungan ini dapat saling mengisi ataupun dalam arti dapat saling pendekatan rasional yang memperkuat kelebihan dari pendekatan yang inkremental. Nah, keputusan fundamental yang sudah ada terkait dengan undang-undang atau peraturan pemberantasan korupsi ini kita kaji lagi, dan juga ini kita pilih mana alternatif yang paling relevan. Dan kemudian penggabungan model rasional dan inkremental ini melalui dua keputusan yang dibuat, yaitu yang pertama keputusan fundamental sendiri, yaitu keputusan yang disusun dari seleksi menyeluruh terhadap alternatif utama yang diambil pembuat kebijakan publik dalam rangka mencapai tujuan. Yang kemudian yang kedua yaitu keputusan inkremental, yaitu keputusan-keputusan yang dibuat secara inkremental atau perubahan sedikit mungkin dari keputusan-keputusan fundamental yang telah dibuat sebelumnya, yaitu terkait undang-undang ataupun peraturan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian masalah korupsi ini kan juga perlu penanganan melalui kebijakan, yang dimana kebijakan ini merupakan peraturan perundang-undangan untuk memberantasnya. Dan untuk itu pemberantasan korupsi ini juga memerlukan kebijakan yang integral di samping dari kebijakan penegakan hukum. Nah, agar pemberantasan korupsi ini dapat ditanggulangi melalui kebijakan yang lebih aspiratif untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Kemudian selanjutnya aktor yang terlibat di dalam perumusan kebijakan ini adalah tentunya lembaga pemerintah yang terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan juga lembaga peradilan dan instansi administrasi terkait. Nah, mungkin itu merupakan pendapat ataupun perspektif saya terkait soal yang diberikan oleh Ibu Dwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.